bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Penyakit yang pertama kali muncul di kota Wuhan atau Cina ini merupakan jenis virus yang menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan dengan mudah menyebar. Hampir setiap harinya, ribuan orang terindikasi terpapar virus corona, dan jika diakumulasi secara global, jumlah korban keganasan virus corona ini mencapai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang. Dan telah melupakan seni-seni kemanusiaan yang bermartabat mulai dari kesehatan, pendidikan sosiokomunikasi, dan sosioekonomi, bahkan menyentuh dimensi implementasi keagamaan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melakukan seperti social distancing dan lockdown, hingga menerapkan beberapa kebijakan seperti belajar di rumah, sholat di rumah, kerja di rumah, dan membatalkan UN 2020. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Dalam konteks pandemi seperti sekarang ini, setiap warga negara Indonesia harus merasa terpanggil untuk ikut serta dalam membela dan menyelamatkan negara dari pandemi ini. Karena gugus tugas yang telah dibentuk tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dan kepatuhan dari seluruh masyarakat. Bela negara bukan hanya tugas dan tanggung jawab militer, namun merupakan tugas dan tanggung jawab kita juga sebagai warga negara Indonesia. Bersatu, bergotong royong, dan bekerja sama merupakan solusi untuk mengatasi COVID-19. Sesuai yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara, yang artinya adalah setiap warga negara berhak mendapat lindungan dari negara Serta wajib ikut serta dalam pembelaan negara, yang bukan hanya dalam wujud perang senjata, melainkan dalam perang melawan COVID-19 dengan berbagai cara dan daya yang dilakukan oleh tiap-tiap individu. Yang paling mudah ialah menaati anjuran dari pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap di rumah. Is spreading rapidly. Government officials are reporting that there is no known cure for the virus and is urgent. Selanjutnya, berdiam di rumah berarti selamat dan menyelamatkan. Menyelamatkan mereka yang telah terpapar dengan memutus rantai penyebaran. Dan menyelamatkan kita semua dari virus COVID-19. Himbauan ini menuntut adanya kesadaran bahwa melalui upaya penuntasan penularan dengan langkah social distancing, menghindari kerumunan, dan tidak melakukan kontak fisik itu merupakan salah satu bentuk wujud bela negara agar jumlah korban jiwa tidak bertambah. Peran generasi muda atau kaum milenial juga sangat penting, bahkan menjadi kunci guna mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Rekan-rekan milenial punya posisi yang sangat strategis, terutama dalam sosial media.
generasi muda juga harus lebih memperhatikan bidang pendidikan, tak terkecuali pada masa COVID-19 sekarang ini. Karena pendidikan merupakan jembatan menuju Indonesia lebih baik, lewat pendidikan, maka kita bisa mengubah dunia. Serta agar kita memiliki sikap optimisme, yakin bahwa COVID-19 pasti berlalu. Termasuk bagaimana kita bisa melaksanakan wawasan kebangsaan, bagaimana kita merajut kebangsaan, dan bagaimana kita menguatkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Inilah sesungguhnya substansi dari bela negara di tengah pandemi. Bela negara adalah sebuah tindakan positif untuk menumbuhkan kesadaran pada warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk membela negaranya. Bela negara membutuhkan kecintaan terhadap tanah air, kebebasan berbangsa, kebebasan bernegara, dan rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia, satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Kesadaran bela negara adalah upaya untuk menumbuhkan rasa penuh tanggung jawab dan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya, juga menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme pada setiap anak bangsa. Kesadaran bela negara adalah upaya mempertahankan negara dari ancaman yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat berdasarkan cipta tanah air. Tujuan bela negara diantaranya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman adalah fungsi dari bela negara. Menjaga keutuhan wilayah negara merupakan kewajiban setiap warga negara serta merupakan panggilan sejarah. Perang total melawan COVID-19 tak harus melulu ditempuh melalui perang fisik saja. Dengan semangat gotong royong, wabah ini akan bisa ditanggulangi. Pandemi COVID-19 harus dijadikan momentum untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam masa pandemi seperti ini, untuk menjaga keharmonisan, mengedepankan persatuan harus tetap kita jaga. Beragam suku, ras, agama, dan budaya bukan menjadi penghalang kita untuk tetap bersatu, dan juga bukan menjadi penghalang kita untuk tidak hidup dalam keharmonisan lagi. Menjaga keharmonisan serta persaudaraan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua perbedaan tidak harus berseragam, tidak juga harus ditiadakan dan bahkan dilenyapkan. Namun, semua perbedaan dan keragaman itu justru harus diikat oleh tali persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan di negara kita Indonesia. Kita merdeka karena kita bersatu dan melupakan perbedaan. Kita bersatu karena kita hidup berdampingan dalam keberagaman. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah